Ki, sebelum take podcast, belikanlah dulu abang rokok, Ki. Aku titip apel ini kopi. Aku mau martabak kali lah. Mana duitnya? Pakailah duit kau. Pakai duit gua dulu. Agak lain, bah. Tapi sayang. Apa itu? Nyanyi. Tahu aku lagu Melayu. Iya. Kan? Oh, lagu Melayu. Lagu Melayu. Coba kau lanjut. Tapi sayang. 1000 kali sayang. Terus Nggak tahu. kemanakah risalahku? Aku ya yang tahu ada tuh. Kok aku Melayunya lain ya? Aku Melayunya lain. Apa gitu? Andai dipisah Laut dan badai. Emi search. Tapi ngomong-ngomong search, Iya. kok kita kayak kehilangan satu orang? Dari tadi kita bertiga aja. Kemana kawan kita satu lagi? Kan teman kita sebenarnya menikah. Oh iya betul. Alhamdulillah. Selamat menikah untuk Ikut mereka. senang. Ya, cuman habis pernikahan dia isoman. Itulah kado terbesar. Iyo, niat mau honeymoon malah honey clover. Tapi tahu gak kalian kan katanya drummer yang di Bali itu kan kena COVID juga kan? Oh iya. Iya kan? Iya, Nggak tahu. Iya katanya kena. Kok bisa kena? Dia kan nggak mau di swab, nggak mau di apa? Kan dia laporan Dia ini. kepala dia nggak mempercayai tubuhnya tapi percaya. Iya maksudnya orang bisa tahu tuh dari mana karena kan dia nggak mau di swab, dia Kan nggak dia mau di. ini, kan dia dilaporin lagi kan. Jadi kasusnya berlanjut. Ya. Jadi karena kayaknya untuk sidang ya? untuk syarat harus diswab. begitu. Ternyata positif. Positif. Habis itu berdoa dia kalau aku positif, Oki juga lah. Dikabulkan. Aduh, oke. Jadi kita take bertiga doang nih. Aduh, Sebenarnya gini, ada caranya. Telepon aja, gimana? Kalau saranku nih ya, Apa? ini kan kita bertiga nih ya kan. Abis itu nanti kita coba kita telepon. Cuman kalau nggak enak ya udah kita bertiga aja terus. Selamanya. Iya sih. Ya bisa juga. Iya kan? Kan maksudnya kan ini ada iklan kan. Kalau bagi 3 lebih enak kan? Iya. Ya. Kedepannya kan kalau nanti ada klien kan 3 lebih enak. Ya. Iya kan enak kan? Iya kan? Teleponnya dulu ya. Coba Telepon ya kita dulu. telepon. Ikhlas nggak dia? Ikhlas gak dia? Tapi mendingan kita nggak usah ngasih tahu kalau kita mau ngeluarin dia. Oh jadi? Kita palsu-palsu aja. Seolah semua baik-baik. Iya. Take-nya yang ntar udah nggak diajak. Coba kita telepon. Apakah masuk? Halo. Halo. Halo, Halo Mas, tim kita udah berusaha ngubungin Mas. Mas. bangke. Ya, gimana Mas? Biasanya di sini kalau ada yang ditelepon tuh dia ngeluarin satu joke lucu dulu di awal. Boleh kali Mas. Ditungguin nih mas. Ditungguin, boleh kali Mas. Tebak-tebakan deh, nggak apa-apa tebak-tebakan. Jangan gitulah. Ya. Oke, kau kenapa? Kok kita telepon ini? Aduh, kayak mana? Aku tidak mau menyebarkan virus jahanam ini. Oh, isoman. Oh. Pada akhirnya saya kebagian endorse. Oh. Naik betis. Atlet kan gitu biasa. Atlet naik betis. Naik betis. Nggak bertanding karena naik betis. Naik betis. Ya. Betul ya. Tapi Oh, gitu termasuk salah satu mimpimu yang tercapai ya baru-baru ini ya, kamu menikah ya Ki? Kukira kena covid. Bukan. Makanya aku ketawa. Mimpiku kenapa kena covid ini? Bukan, mimpi kan Nah, ada Oki baru menikah kan? Oh, iya. Selamat Iya. menikah ya Oki. Ya, makasih ya Indah. Indah perhatian kali Indah. Takut kali kalau aku bandel ya. Kayak mana rasanya Kalau kalau emang menikah nggak menjamin kau stop bandel? kau dengar itu nasihat senior. Contohnya udah paling dekat Ki. Iya. Enggak lah, baik aku bang. Iya. Tapi ini salah satu Memang nggak ada yang menjamin sih. Tapi memang betul ini salah satu mimpi Oki yang terwujud adalah menikah. Menikah. Iya betul. Menikahi wanita yang udah lama juga dipacarin dia kan? Kamu udah lama. Berapa lama sama Anggi Ki?
2 tahun. 2 tahun. Udah lama juga ya. Lumayan lama ya. Lumayan lah. Berapa kali Udah. perbarui kontrak ya? Kalau revisi kontrak banyak sih Wah, udah. banyak lah ya. Udah banyak. Banyak. Tapi untung kuasa hukumku kan ada. Siapa? Siapa? Ketua kita. Contoh ya. Sebagai contoh ya. Iya. Karena dia udah Jadi jago itu mau revisi pasal-pasal dia jago ya. Ya kalau kita anggap si Anggi orang tua, pasti dia udah ngomong gini, nggak usah kau bermain sama Boris lagi. Nah, bagus itu. Tinggal mau kau dengar apa enggak ya kan? Ki, selain menikah, menurutku mimpimu apa Ki? Maksudnya jadi pemain bola kan? Ya mungkin mimpimu tapi enggak ini. Oh, kan? berarti itu. Ini kau lagi bridging. Iya, aku berdiri nengok. Udah bagus. Udah bagus bridgingku. Kenapa digituin? Nggak ada, tapi memang nggak ada bagusnya loh. Ya bagus loh. Itu udah bagus, sudah smooth itu. Coba kau ulang. Ya kan, Cobalah ulah. akhirnya kan momen kau Kawin, nikah. itu kan salah satu mimpimu juga kan sebagai Yang seorang. terwujud. Yang terwujud kan. Betul lah terwujud. Kalau boleh tahu, selain menikah apalagi sih mimpi-mimpi Oki yang lain? Iya, apalagi Ah, gitulah, gitu. Topiknya adalah mimpi yang agak lain. Iya. Kiwan atlet itu maksud aku gini, atlet tuh kalau taraf Oki kayaknya bukan sebuah mimpi yang bagus ya berarti ya. Mimpinya tidak terwujud dong ya. Ya kan? Iya sih. Ya kan? Kalau kita melihat Terwujud lah indah. Lah kalau Bambang Pamungkas jelas tuh. terwujud, itu atlet terwujud, Bambang Pamungkas. Tantowi Ahmad Ya terwujud. terwujud, jelas. Kau apa? Oh, berarti kan patokannya harus berprestasi berarti ya? Ya paling nggak di akhir hayatnya dia masih pensiun dari karirnya itu Ki. Iya, iya. Ki, minimal masuk koran karena dapat medali, bukan karena Laporin dosen. Bang, tapi aku dulu masuk koran bang, prestasi, seleksi timnas. Kan itu memang ada pengumuman jadwal seleksi timnas di koran. Ki, Bukan, orang bukan nggak pernah mau jadwal. tahu siapa yang mau seleksi, orang taunya siapa yang lolos. Iya. Kalau Iya, ngikutin itulah bang. Aku tuh sempat bang, lolos bang. Kalau ngikutin seleksi Herman, Yudi, Warno, Waluyo, Sasul. Tabung orang. Itu pun itu. Enggak, tapi maksudnya aku tuh pernah loh sampai di taraf dipanggil timnas Umur berapa kau? Tunggu dulu. U17. Emang mimpi kau nih di sepak bola sejauh mana? Ya, aku target pada saat itu kan jadi pemain liga lah, pemain di Liga Indonesia. Itu kan tercapai mimpiku. Kalau gitu kok Kok udah gila kau. Kalau gitu kok kedaan mogot. Ikut Liga Dangdut. Coba hari keriting kau di sana. Ada keriting Jumpa tiba-tiba Ari ngopos. Kritik. Enggak, bukan gitu. Aku tuh target awal tuh aku main di liga lah pada saat itu. Jadi tapi itu memang itulah mimpi atlet di Indonesia ini banyak dipatahkan sama orang-orang kita sendiri. Maksudnya? Maksudnya Jadi itu Jadi itu pertama sebenarnya- kali kau seleksi timnas itu ya, pertama dan terakhir enggak? Enggak, jadi ini masih seleksi daerah, belum itu memang aku belum apa lah. Oh, masih jauh. Bukan, ini bukan yang aku seleksi timnasnya. Ini seleksi daerah, masih daerah. Oke. Oh, Ini aku kan waktu itu kan yang dipanggil 17, tapi Gini. yang gagal itu apa? Seberapa pengen kok jadi pemain bola ini sebetulnya? Mimpi kok tuh kayak apa? Besar kali lah, gila kau ya Indah ya. Iya ya. Iyalah, sama kayak Karena mamamu punya SSB kan, udah banyak keluar uangnya, harus balik, iya kan? Makanya kalau anaknya nggak kalau harus bola- balik enggak tuh, lebih ke bapakku dulu itu kan kiper tuh di daerah. Serius kau? Bapakmu kiper? Baru ketahuan. Iya, bapakku tuh kiper. Bapakku kiper di daerah. Terus tim di kabupaten bapakku tuh salah satu kiper yang Oh, lumayan lah. Pantasan katanya kalau orang belanja di warung uangnya dilempar ya. Biar bapaknya nangkap. Bapaknya nangkap. Dan katanya banyak yang banyak yang memelas gitu setelah pulang. Kalau ditanya kenapa kau memelas? Kena tiang duitku.
Enggak berarti kalau bapakku kiper jualannya dilempar lah tuh. Oh iya. Bapak kau juga tukang ya Indah ya. Bukan berarti orang kalau datang ke situ langsung maku-maku di rumahmu ya. Ya tapi Kau, bapakku nggak kiper. Nah terus. aku seleksi kan dari U15. Nah, waktu U15 ini yang seleksi nanti dari daerah dikirim ke Jakarta. Oh. Nah, jadi pas seleksi sore itu aku udah yakin kali nih, wah ini aku kalau cuman dari Sumatera Utara aja lolos gitu lah. Oke. Itu U17. 15. U15. Berarti umur kau udah 18 di situ kan. Karena nembak umur. 17 Ben. Oh 2 tahun ternyata nembaknya. Kau Ben anjing kali kan jadi dengar. Enggak ada otak loh Ben. Padahal orang lain udah pada lupa loh. Udah terkecoh. Orang itu udah lupa. Jadi kan kalau seandainya lah prestasi itu ada, kan jelek aku memang. Memang gak ada yang pikirannya. Itunya jangan dibahas lagi lah mas. Itu tuh aib loh kalau untuk olahraga. Itu aib. Berarti kalau dipikir, itu kan aku pada akhirnya nggak lolos kan. Seleksi 15. Berarti aku udah nyuri 2 tahun aja tetap goblok kan. 2 tahun aja tetap goblok nggak lolos. Kan bayangin lah, aku itu udah 17, seleksi 15, itu tetap gagal. Nah, yang bikin sakit hati Medan aku, itu ya. Di Medan. Yang bikin sakit hati bukan masalah umur lah pada saat itu. Oke. Tapi untuk tahap selanjutnya, itu kan seleksi 3 hari kan. Ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, baru yang ketiga itu yang bakal lolos ke Jakarta. Di hari pertama, jadi aku udah seleksi selesai, pengumuman terakhir penjaga gawang itu ada 7, ada 11 yang diambil 7. Banyak juga Aku diambil ya. Banyak ya 7 ya. Iya, kan hari pertama kan, pertama. iya. Emang kalau tanding kan nanti kipernya kan per hari. Makanya 7. Iya. Satu hari satu. Kukira B-nya 4, kipernya 7. Enggak nyerang. 11 memang. Memang 11 sih. Enggak, bukan. Kan banyak nih rame. Jadi Bisa pas aja giliran nih aku teman-teman tuh gua. dari 11 ini Bang, kan diambil 7. Nah, aku tuh nggak mungkin lah nggak lolos. Gitulah pikiranku. Karena termasuk lumayan oke penampilan. Ya. Iya. Udah 6 orang lah ini diambil. Sisalah 1. Harusnya aku udah siap-siap memang aku nih. Karena pelatih kipernya juga yang nyeleksi. Suka sama main aku gitu. Oh dia ini agak ada ini beda Bagus waktu itu kau main. Iya. Puas dia. Di situlah aku sempat pengen batal jadi pemain bola. Di depan mataku, aku udah ditarik. Iya. Ada pelatih mana gitu, bisikan sama pelatih kiper ini. Aku yang barusan ditaruh ke 7 orang itu diambil lagi, dikeluarkan. Diambil kiper yang entah dari mana, nggak nampak aku pun dia seleksi, dimasukkan ke dalam rombongan yang 7 itu. Aku kayak anjing. Orang dalam. Orang dalam. The power of orang dalam ya. Jadi kau orang dalam. ibaratnya kau udah mau dipilih nih ke yang 7 gitu. Bukan mau, udah dipilih. Tapi ditaruh keluar lagi. Diambil lagi, dikeluarkan, dimasukkan kiper yang pas seleksi pun nggak nampak aku dia main atau enggak. Oh, berarti dia bisa mungkin waktu kalian seleksi dia bawa sweet ki. Ya kan biasa gitu. Anak orang kaya gitu dia. Main enggak tapi bawa aja minuman mahal. Nanti orang yang narik kau dari dinas penduduk dan wilayah. Emang nyuri umur ya. Iya, jadi ketahuan. Iya. Tapi akhirnya mimpi kau jadi kiper tuh kapan Ki? Tamat SMP, kan itu masih SMP tuh kan. Tamat SMP aku ke Medan. Tamat SMP ke Medan sekolah. Seleksi PPLP juga nggak lolos kan. Iya. Kalah tinggi badan. Habis itu dipantau sendiri. Aku main di PSMS Junior, bagus. Pada akhirnya otomatis ditarik PPLP. Tapi Nah dari situ juga lah seleksi timnas dari PPLP. Kalau dari PPLP kan dapat. orang tua support Ki kau jadi pemain bola Ki? Support ya? Support lah dari dulu. Ya. Cuma kan akhirnya Sampai akhirnya tercapai lah. Pokoknya aku tuh kan main di liga pada akhirnya. Itu target utama kan main di liga. Aku Tercapai. kecil tuh dimarahin main bola. kenapa gitu?
Karena Kenapa, kakinya Bang? malamnya suka sakit, kakinya Naik betis. pegel-pegel. Jadi Pegel-pegel. iya pegel-pegel, jadi dimarahin daripada kau malam nyusahin kami berdua untuk mejetin kau mau tidur. Bagus kau jangan main bola. Inilah gitu. apa namanya istilahnya batak mengke nih. Gak tahu kenapa suka naik betis gitu waktu kecil aku. Makanya mimpiku sebagai pemain bola kayaknya enggak deh gitu. Yang capek juga ya kawan-kawan setim mijetin kau tiap hari. Iyalah. Tapi makanya dulu aku pernah bermimpi tuh aku tuh tampil di hadapan orang banyak tapi sendiri. Oh, juggling gitu Bukan, mimpi. bukan. Kukira juggling bola. Oh, kau ini ya, kayak uya-kuya gitu ya? Enggak pokoknya. Pokoknya aku ada mimpi itu aku sendiri. Tapi perform di depan orang banyak gitu. Oh. Sebelum iya, itu iya. waktu aku masih kecil. Kebanyakan ini kalau aku rasa nonton Deddy Kobuzer. Ternyata sulap. Enggak, Tapi apa dasarmu yang pengen kayak gitu? Biasanya kan karena Enggak tahu nonton. namanya kan mimpi. Ya juga sih. Literally Iya, mimpi. iya, Aku iya. pernah bermimpi waktu kecil itu, aku perform di hadapan orang banyak. Sampailah pada akhirnya aku tuh ya ini menemukan si stand up ini. Oh. Stand up komedi ini. Berarti gitu. maksudnya Iya. dulu waktu kecil mimpi terus lupa aja gitu ya? Ya udah lupa aja, Lupa nggak tahu aja. apalah kerjaan kayak gitu apa ya kayak gitu nggak iya, mungkin iya, deh kayaknya iya. apa. Iya. Ketemulah stand up ini, perform stand up night. Apa jangan-jangan ini ya mimpiku dulu tuh. Iya. Ini rupanya mimpinya tuh. Jelas tuh mimpinya waktu kecil ada tulisan Saung Ujo. Enggak dong, Indra. Ada Gilbas. Enggak. Itu namanya bukan mimpi, reka ulang. Mereka ulang. Kan itu semua berawal dari kita juga. Iya, Kita bisa semua ini berawal dari stand up. Betul. Betul. Sampai akhirnya ketua jadi aktor. Ya, Gokil. ada syuting film lah. Syuting film. Nominator FFB. Nominator FFB. Festival Film Bangka Belitung. Jadi Bekasi. Enggak dong. Binjai dong. FFB Festival Film Binjai. Oh, Jurinya Pak Betty. kira balik papa. jurinya Mbak Betty. Ya Allah. Teman kita tadi nyumbang loh. Apa katanya? Balik Balik papan. papan. Aduh, inilah susahnya telepon. Inilah. Apa kita matikan aja Semua. Tapi kok stand up itu mamamu marah nggak? Support nggak? Bingung nggak mamamu? Awalnya marah karena kan kuliah ditinggalin. Tinggalin kuliah ya? Itu Oh, belum tamat kuliah itu, Pak. belum. Itu lagi skripsi bener-bener akhir skripsi. lah. semester 8 berarti. 13 dong. 13. Akhir-akhirnya itu maksudnya benar akhir kali. Memang akhir. Ben beda Ben. Akhir orang untuk kuliah kau sama orang lain beda. Beda. Jangan kau samakan yang SMA-nya ikut olimpiade. Ya, jangan disamakan. 8 itu menurutmu akhir. Iya. 8 itu menurut aku pertengahan. Itu masih panjang. Masih panjang. Ya. Delapan itu pertengahan. Tolong. Masih tolong. panjang karirku itu. Iya. Di 8 itu. Terus? Udah ya akhirnya aku berhenti stand up, milih beresin skripsi, baru habis itu stand up lagi. Menunjukkan lah ya ke orang tua. Ya. Ya kan? ya. Nah. Tapi nggak jujur ya, Boris itu kalau bayangan orang, mungkin dia terkenal dari stand up comedian, tapi actingnya juga Gila. termasuk yang paling ini gitu. Dan bahkan ada orang-orang yang berpikir Boris Bokir itu tuh aktor gitu. Iya, nggak iya. nggak tahu dia bahwa dia tuh tadinya stand up. Apalagi di rumah tangga. Actingnya tidak diragukan. Akhirnya kenapa kan stand up comedian siapa ya yang dapat nominasi gitu-gitu? Oh, Boris sama Bintang Emon ya? Ari Kriting Enggak juga lah, dapat. Ari Kriting Ari dapat. juga dapat. Ada kriting pernah ya. Maksudnya nggak banyak gitu. Nggak banyak. Nggak banyak. Berarti kan secara actingnya bagus, keaktorannya Itu bagus. karena sutradara yang bagus, jadi pemainnya juga ikut bagus. Karena sutradaranya bagus kan, seleranya naik. Kamu harus gini-gini, jadi jadinya filmnya bagus gitu, baik. Gitu. Sampailah dia ada satu syuting aku kan sebelumnya kalau film itu nggak pernah dapat proyekan barengan sama anak-anak. Iya. Pasti sama anak stand up. Nggak benar. pernah, Iya, aku iya. nggak pernah. Itu tuh, Aku nggak pernah. Tiba-tiba muncul sama Pino, ya kan? Justru itu yang bikin apa ya image aktor Dia. dia itu naik karena kita tuh biasanya misalnya kita tuh syuting-syuting paling diajak Radit, Betul, diajak diajak Ernest, Ernest, gitu. diajak Jadi Panji, kesannya iya. kesannya ini diajak karena temannya. Betul. Gitu. Nah dia ini yang ngajak benar-benar filmmaker. Bener. Iya bener. Iya, Itu kan? bener tuh, itu bener tuh. Dah, tiba-tiba, proyek rame-rame nih sama anak-anak. Seru lah ini, ya kan? Alah, sebutin aja namanya juga nggak apa-apa. Kan? Nggak usah dong, nggak usah dong. Oh, nggak usah. Mantep biarin motion sedikit tuh. Yang penting syutingnya sama anak-anak stand up seru pasti dong.
di lokasi. Siapa aja nih yang ikut syuting nih? Yang ikut hampir semua lah. Semua anak stand up. Semua anak stand up itu misalkan berarti ada di sana ada Babe Cabita, ada Ari Kriting, ada Ernest, ada Oh, Mongol. berarti tidak lain tidak bukan komik Karena aku nonton yang pertama. Karena Aku juga yang pertama. nonton. Yang pertama kan gak ada Glenn. Berarti yang kedua. Iya, yang kedua, Iya, iya, iya. Tapi itu Iya. emang semuanya anak stand up sih itu. Stand Iya. up kan dapat geng Lapo. Udahlah gampang lah ini syutingnya. Geng Lapo. Ada Bata ya namanya ya. Iya. The Bataks. The Iya, Bataks. Gita Kayak Bebita, Benny Dion, Boris Bokir. Lolo. Lolo. Udah The Bataks tuh kan. Oh di calling. Apalagi sama mereka ini udah makin happy lah gitu kan. Iya, iya. Ini gak akan terasa syutingnya. Betul. Sebelum-sebelumnya aku sudah merasakan syuting. Betul. Sebelum-sebelumnya. Jadi bukan hal baru kan? Iya, ini bukan syuting pertama gitu Iya, kan. iya, iya. Masuk syuting pertama, set. Di mana ruang tunggu nih? Di situ mah. Ya kan? Di kursi-kursi itu kan ruang tunggu. Nyatu sama baju wardrobe. Udah tengok pemain utama Piko tidur kok di bawah baju. Udah mulai nggak sehat ini. Udah mulai nggak sehat kayaknya ini. Pemeran utama loh Viko. Iya, iya, Di iya. bawah rak baju itu di lantai. Di lantai. Berarti sama setrikaan uap ya sebelahnya. Setrika dua masih mending berdiri. Iya, iya, iya. Dia di lantai di bawah. Ini tidur Oh, ya udahlah, mungkin anak ini memang kan suka agak-agak lain kan anak Iya. ini. Iya. Siapa tahu pengen dingin atau apa. Betul. Karena kan Lolo aku tengok gitu karena dia gemuk sering keringetan. Biar gampang dingin di lantai. Di lantai. Santai, Iya. betul. Ah, ini Oki pun tahu kan. Iya. Ah, Iya. dah habis itu ya udahlah. Itu hari Sabtu tuh. Oke. Set, pelatih itu ngobrol-ngobrol makan siang pelatih itu azan maghrib Malam. isya Iya. malam kenapa nggak tek ya Callingan hari Sabtu. Callingan hari Sabtu. 1 jam. Sabtu. itu callingan siang Callingan siang apa siang. sore gitu Iya, sore iya, dipanggil iya. ya. Pelatih itu Pelatih. keselidiki oh ternyata memang ada satu bagian art set yang belum beres yang Untuk belum scene kalian. iya ada yang belum jadi dah ditungguin lah sama bapak itu hari berganti hari Oh, sampai ganti hari. Ganti hari berarti. sampai makan pagi makan pagi Calling Sabtu sampai makan pagi. makan pagi kalau nggak salah iya kan Ben? Makan pagi kan Makan pagi Minggu berarti. iya minggu Tidak di take. belum di take akhirnya cancel kan Ben Akhirnya cancel akhirnya cancel dipulangin dulu. Oh, dipulangin dulu datang lagi malamnya Malamnya. hari Minggu Siang lah. oh, hari Minggu siang jadi di pagi bubar Ah. siang Calling lagi berapa calling kali? lagi Iya, siang dong ayo enggak take juga Oh, belum juga. baru mulai take malam Oh, malam teh. udah nggak betul kan kondisi emosi Oh, ini untuk teman-teman ya. Mungkin apa itu jadi berpengaruh ke emosi pemain. iya Iya, iya. syuting berbelas-belas jam di calling dibiarin gitu aja kalau Iya, ruang tunggu iya. cantik nggak apa-apa Iya, iya, Cuma iya. memang ada adegan berantem kan di adegan itu. Jadi Iya. memang sengaja biar berantemnya itu penuh emosi. ternyata ada adegan berantem kami pantun terus ada adegan actionnya Iya. salah satunya adalah aku bersama Ari Kriting Ari Betul. Kriting. ada adegan aku kena hantem popor senjata Popor tuh pantar senjata ya. iya Gagangnya ya, gagang gagang. senjata Ah. nah kalau di film tuh kadang-kadang kalau dibikin kena betulan jadi jelek gambarnya Betul. kalau dibikin kena bohongan jadi bagus gambarnya seolah-olah kena beneran Iya, jadi kayak Iya. ada aksi si korban. Iya, Gitulah ya istilahnya ya. gitu. Jadi kayak misalnya dipukul, gitu. Gitu Iya. ya. Padahal itu 1 senti di depan hidung gitu. Iya. Tapi kameranya dari belakang kepala jadi seolah-olah kena gitu. Iya. Kondisi kan udah 1 hari nggak syuting, Betul. ya kan? Terus di calling, terus dipulangin lagi baru di take pun malam. Betul. Masuklah scene itu. Ah. Take 1 berhasil, take 2 berhasil, sutradara masih kurang greget gitu. Oke. Masuk take selanjutnya. Mm. Bam, kena. Betulan. Betulan. Skrip harusnya nggak usah kena. Pas kena betulan aku udah lanjut itu masih lanjut oh sakit gitu biar tetap Iya. jangan di-cut Iya, iya, siapa iya. tahu gambarnya bagus Iya. kawan itu sorry lontong ini udah sakit aku dia pula yang ngekat bukan sutradara harusnya kan itu kewenangan sutradara Iya, bukan iya, iya, apapun iya, yang iya. terjadi di lapangan Iya. bukan pemain yang ngekat sendiri gitu. Betul. Timbullah rasa sebel
yang berujung pengen mukulin. Berkomplotlah dengan pemain-pemain geng Batak yang lainnya ini. Benedion, Lolo, Gita Bebita, Bebita, Boris Bokir, niat mau mukulin Ari Kritik. Teman-teman, kalaulah itu jadi, itu bakal jadi perang yang besar ya. Bukan beneran musuhan kayaknya gitu. Iya. Ya, tapi kalau aku punya mimpi juga memang harus didorong gitu mimpinya memang. Ya sama kayak apa namanya, kayak orang tuamu juga ngizinin kau ke Jakarta. Ya, tapi dikasih syarat gitu. Itu harus ada yang mendukung lah gitu. Iya, maksudnya kayak orang tua gitu kan yang dukung. Iya, yang Ya dukung. kan, Karena kalau mengejar sendiri itu kayaknya berat gitu, nggak semangat gitu. Iya, misalnya pasangan, orang tua, pokoknya sahabat yang dukung-dukung gitu kan. Iya, Maksudnya gitu kan. betul. Atau misalkan didukung kayak misalkan didukung sama JNT misalnya. Maksudnya Ada apa nih? Ya ini lagi makanya kami pengen syuting bertiga. karena ada ini nih, ada fresh money. Jadi maksudnya JNT ini cemana maksudnya ketua? Kalau mencari mimpi didukung sama JNT ini ya, jadi bisa mendukung mimpi aku, bahkan bisa mendukung mimpi kau dan kalian semua juga ini. Ya, maksudnya kalau ini kayak kalau kita kan tahu kan JNT ini kan apa namanya, pesan-pesan barang gitu kan. Iya. Ya, jadi Antar-antarnya cepat kali kan. Betul. Bahkan orang belum pesan pun udah dikirim sama dia. jadi gini, JNT itu kan lagi merayakan 100 juta pelanggan JNT di seluruh Indonesia. 100 juta Wih. Iya. Kan kita penduduk kita tuh 280 juta kan. 100 jutanya pakai JNT. Lah ya, Iya ampun. bahkan Ya ampun aja reaksimu Yafi ya. makanya JNT Express ini lagi ngeluncurin program yang tahun lalu ini sukses banget, yaitu JNT Gapai Mimpimu 2. Apalah ini ketua? Maksudnya gapai mimpimu ini apa? Nah, jadi kan gini, kan kita tahu nih kalau sekarang ini semuanya itu lagi serba sulit, serba susah. Pastinya kalian kan pasukan bermarga juga punya dong mimpi dan harapan yang pengen diwujudkan. Nah, JNT Express ini bakal bantuin buat ngewujudin mimpi dan harapan kalian dengan program JNT Gapai Mimpimu 2 ini gitu. kita mimpinya kita bisa diwujudin sama si JNT. Iya Ya, dong. misalnya aku mau jadi operator warnet, dibuatin warnet ini sama dia nanti nih. Mungkin karena Tapi mimpimu kenapa jadi operator warnet? Ya kan kita nggak tahu gitu. ya kalau mau operator warnet mau diwujudin ya sama Huges kali ya. Mimpi kali ya. Mimpi kali. Mimpi kali ya. Terus cemana cara ikutnya gitu cemana? Nah, cara ikutannya ini gampang sekali. Follow aja dulu Instagramnya @JNTExpressID ya, @JNTExpressID. Udah aku follow nih. Udah terwujud nih mimpi-mimpiku belum? Ya nggak gitu dong. Nggak gitu dong. Gak segampang Simple itu kali ya, lah. simple Gak kali. segampang itu kalau Jadi- mau teraih mimpimu indah. Jadi setelah di-follow akun Instagramnya @JNTExpressID, itu langsung kalian upload foto bebas kalian di Instagram di feed. Foto bebas maksudnya? Bebas mau foto apa enggak? Jangan dong. Jadi, Gayanya Bebas, foto yang kayak mana aja lo indah. Temanya bebas, lokasinya gitu bebas ya. Bebas, Oke. sekreatif mungkin gitu. Sama pacar bisa. Boleh. Kalau ketua kan enggak. Berdua boleh, bertiga boleh, satu tim boleh. Foto sama istri kali, boleh nggak? Boleh. Boleh. Ketua boleh kok foto sama Salom, boleh kan? Aku foto sama Salom ada mimpinya apa di belakang gitu Iya. ditulisin boleh. Siapa tahu bisa. Dia pun sama istrinya boleh, cuman istrinya belum tentu mau. Oke, jadi gini, kalau kalian udah pilih fotonya, lalu selanjutnya kalian itu tulis harapan kalian di caption buat JNT Express di selebrasi 100 juta pelanggan. Terus ceritakan juga mimpi kalian. Iya, berarti kalau mimpi yang pengen JNT apa namanya Kabulin? kabulkan, kau tulis di Tulis caption. dulu tuh mimpiku apa ya? Tadi mau begini, mau begini, mau begini, mau begini gitu. Oke. Gitu. Indra Jaya nggak ada rencana mancing. Jadi Kalau misalnya aku mau jadi pemain bola nih, aku pengen nonton langsung pertandingan sepak bola di Milan.
Bisa kau Milan. tulis mimpiku situ Oh, kan. iya, tulis di situ ya. Kau Tulis. foto pakai baju Milan, terus kau tulis di situ pengen jalan-jalan ke San Siro. San Wih. Siro. Iya, aku foto berdua sama istriku. Aku pengen kali dapat kado pernikahan ke Milan gitu. Iya. Boleh nggak nih Kalau- GNT Express dikabulkan mimpiku gitu. Bisa kau ke Milan nanti dipaketkan kau. Pokoknya kalian tulislah semua apa maunya mimpi kalian itu. Kalian ceritakan mimpi kalian yang pengen kalian gapai gitu. Terus habis itu juga sebutin juga barang yang kalian pengen buat direalisasikan mimpi kalian itu di kolom caption maksimal 2 paragraf. Oh, gitu. Kalau misalnya aku mau jadi mimpi kayak YouTuber. Ah. YouTuber yang asial. Aduh. Berarti aku tulis aku butuh kamera, Ya. butuh tripod, Ya. butuh laptop. Ya. gitu. Iya, Betul. misalnya kayak Oki pengen jadi pemain bola gitu. Berarti dia tulis di situ pengen sepatu bola gitu ya, baju bola gitu. Iya, pengen yang Iya. mimpi-mimpi gitu dikabulin ya sama GNT ya. Betul, memang pinter-pinter kali adik-adik aku ini memang. Pinter. Daya tangkap kalian tuh tinggi. Nanti di akhir caption kalian tulis juga nomor resi JNT Express atas nama kalian di tahun 2021 ini gitu. Kalau kalian memang itu sebagai bukti lah kalau kalian telah menggunakan JNT Express Kita gitu. tuh sebagai yang dikirim apa yang menerima kiriman? Iya, pengirim apa penerima ketua? Bebas. Yang penting nomor resi JNT Express bebas dua-duanya. Boleh. Alias bisa nomor resi sebagai pengirim atau penerima juga boleh. Contoh nih ya. Nice. Nomor resinya JP 123 atas nama Indra Jegel Gunawan. Nah, kalian cantumin itu di caption itu. Oh, iya. Keren. Sering sih aku pakai itu. Banyak Aku- kali nomor resiku. Hampir. Aku mau ikut ini, kau kirim apa lagi tuh ke rumahku pakai JNT? Biar kita dua bisa ikut. Iya kan? Tapi itu nama Satu pengirim, satu Satu penerima. penerima. Iya. Iya kan? Kita dua bisa ya, ikut. tapi minta kok jatuhnya itu ya. Seru juga ya. Ini kok posting aja lah ya apa ya? Jangan langsung posting-posting. Jangan lupa pakai hashtagnya. Hashtagnya JNT Gapai Mimpimu 2 tanpa ada spasi semua itu. Dan juga hashtag 100 juta pelanggan JNT. Gitu. Oke lah kalau gitu foto. Foto aku pilih ini udah. Caption mimpi gampang. Barang yang kubutuhin ku tulis 2 paragraf. Nomor resi Nomor udah aku resi, siapkan. hashtag. JNT Gapai Mimpimu 2 dan hashtag 100 juta pelanggan JNT Iya. udah aku pakai. Syarat apa lagi ketua? Nih udah siap-siap aja gue nih. Enggak, udah cantik itu, udah mantap itu. Tapi pastikan juga ya kalau akun Instagram kalian itu tidak di private alias tidak digembok, Iya biar bisa tuh. dicek sama JNT Express. Berarti kok selama ikut JNT Express ini jangan berantem sama pacar dulu. Aduh. Karena suka ada tuh kalau berantem Instagramnya digembok-gembok. Ada tuh yang kayak gitu. Ya kan? Kok pas ya? Aduh, pokoknya bakalan ada total hadiah itu miliaran rupiah yang bakal JNT Express keluarkan untuk mewujudkan semua mimpi-mimpi kalian semua ya. Pasukan bermarga. Oke, berarti gokil. kawan-kawan pasukan bermarga nih pasti kan di dalam suasana pandemi ini itu kan kadang kan banyak lah mimpi-mimpinya yang jadi tertunda gitu betul, kan. betul. Kayak aku kan Nah, pengen punya rumah. pengen punya rumah. Jadi masih tertunda. Itu bukan kau, Iya. semua orang. Dan Iya, ya. dengar-dengar tuh reward yang mau diwujudkan itu dananya miliar-miliar. JNT. Iya, jadi nggak kayak 10 juta, 20 juta. Enggak, ini miliar-miliar. Aduh. Jadi banyak gitu. Banyak, pemenangnya akan banyak ini. Betul juga ya. Tapi Nggak takut kalau mimpinya nggak terwujudkan ini. Gila ah. Aku udah ku capture ya, aku udah ku buat ya. Apalagi Kalau yang baru, menang nanti kita bagi ya. apalagi yang baru kawin. Sama Isoman. Isoman, banyak kali mimpinya. Mimpinya ada saldo masuk. atau mimpinya cuma satu lah. Apa? Negatif. Nggak muluk-muluk. Iya sih. Nggak muluk-muluk. Tapi menuju Iya, negatif sih, banyak biayanya. Banyak sih. Tapi kalau Mimpi ya. kalau cerita ya maksudnya aku juga mikir aku tuh kayak nggak pernah punya mimpi yang terlalu gimana-gimana. Nah, iya, aku juga nggak punya tuh. Aku tuh Tahu mimpiku dulu. Ini lagi rebutan. Siapa yang udah ditanya Ini dulu lagi baca. rebut. Iya. mimpiku Kau tuh. terakhir, aku terus terakhir. Tapi mimpiku tuh. Ini bandel kali apa ini? Bandel kali. Asli aku terakhir. Mimpiku tuh sebenarnya adalah Gila kali. Nggak mau kalah Nggak mau memang. kalah. Gunawan. yaudah benih lah. Ya, bagus. Gimana, Apa? Ben? Bagus. Mimpi-mimpimu apa, Ben? Jadi kalau aku tuh dulu
karena ini ya hidupnya tuh dari awal tuh Pas-pasan. pas-pasan lah gitu, sedih gitu. Miskin. Miskin. Miskin kali. Enggak Enggak lah. kali-kali lah, bapakmu tapi PNS lah miskin ya. lah. Nggak mungkin miskin kali kok punya kereta. Iya, betul, 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 miskin, betul. tapi nggak yang miskin kali lah. Mimpiku itu tuh cuma satu, kaya gitu. Jadi Bener sih. jadi orang tuh ada mimpinya kan apa misalnya menjadi pemain bola sukses gitu. Atau Iya, iya, menjadi apa tadi di tengah orang Perform, gitu iya, itu iya. kan. Jadi aktor. Ah, ah. iya. Kalau aku nggak, pokoknya indikatornya uang aja. Kau tahu mimpi kau ini kayak apa? Mimpi kayak anak-anak durhaka di sinetron. Aku nggak mau tahu, yang penting aku kaya. Tapi kau tahu kan kalau mau bermimpi mengayal-ngayal itu harus detail. Iya. Nah, makanya bahkan sampai ketika kuliah itu kalau orang tuh misalnya ya, ada orang misalnya milih jurusan hukum, Pengen jadi pengacara. pengen jadi pengacara Pengacara. gitu Iya, kan. iya, iya. Ada orang misalnya Iya. ngambil jurusan kedokteran, pengen berbuat terhadap manusia gitu, Iya. humanis gitu Iya. kan. Tahu nggak kalian kenapa Iya. aku masuk teknik industri? Mau ngapain? Karena aku lihat koran lowongan pekerjaan paling banyak teknik industri. Jadi probabilitasnya untuk keterima sangat besar. Besar. Karena dulu belum ada namanya Lina Job Street ya. Jadi aku lagi pengen jurusan apa ini? Aku bingung kan. Apa yang bikin kaya ya, yang gampang gitu kan. Kulihatlah koran. Teknik industri. Banyak kali teknik industri. Gitu malah pilihannya ya. Iya sih, kalau dulu di perusahaan ada kan di koran Iya, kan. iya. Ada kan requirement-nya, syaratnya. Iya. Kalau hukum itu biasanya cuma satu. Iya. butuhnya. Kalau teknik industri bisa 7, bisa 6. Iya, betul. sebagai mikiran kalau lulus enak kali nih gitu. Selesai Selesai gitu kan. kau kuliah UGM. Iya. Luluslah kau S1. Lulus aku Masuk UGM, Heeh. SPMB udah hebat lah itu. Iya. SPMB. SPMB UGM lulus. Pintar otaknya. Sekarang jadi sutradara. Coba. Kok bisa? Nulis film sutradara. Nah, Itu dia, karena aku bilang mimpiku apa? Kaya. No matter what jalannya dari mana, yang penting hasilnya kaya. Yang penting memperbaiki derajat hidup keluarga. Itu kan udah Betul. untuk tujuannya. apa memperbaiki derajat hidup keluarga tapi keluargamu udah tidak utuh. Ini Masih utuh lah, dah gila kau Masih ini. utuh dia. Udah biasanya itu Amerika iya. Rusia. Perang Ya, dingin. iya, perang Ya, dingin. Ya. itu perang dingin anak sama orang tua itu biasa. Yang Iya, nggak iya. biasa itu perang dingin. Jangan berjoki, masih panjang karirmu. Ya. Masih mungkin kau mengalami apa yang kualami. Ya. Padahal kau baru start kau. Iya. Ini hampir finish. Memang kalau start dulu memang manis-manis sekali memang. Riang semuanya. Iya. Aku kan udah mau masuk tahun kesekian aku udah. Terus Ben. Iya kan, jadi Selain sampai hampir finish tadi aku gimana? itu kan. Pokoknya aku kuliah nih. Aku kuliah baik-baik aku. Jarang keluar apa kupu-kupu, kuliah pulang. Itu sudah gitu. nampak dengan kau bilang semester 8 itu semester akhir. Iya. Udah nampak itu. Udah jelas itu, Ben. Udah jelas. Nah, semester 5 aku ikut stand up kan. Oh. Semester 5 ya. Semester 5 aku ikut stand up. Semester 5 ikut stand up itu juga ya karena memang aku suka lucu-lucu aja, suka komedi Iya, gitu. iya. Ikut Suka aja. komedi. Iya. Nggak ada apa namanya niat apa-apa gitu. Ikut Iya. Mau jadi penikmat aja. penikmat aja gitu, ikut stand up. Habis itu ikutlah yang di Kompas TV. Suci. ya kan. Suci. Sampai 5 besar. 5 besar. Ternyata ada duitnya. Oke. Betul. Nah, kalau ada duitnya syuting itu dibayar. dibayar. Ya. Habis dari Suci di Kompas TV di Jogja lumayan ada job gitu-gitu kan. Oh. Kadang-kadang diundang ke Jakarta, di Iya, Super iya, gitu-gitu iya, kan. iya, Ih, iya. Apalagi kan budgetnya Jakarta hidup di Jogja. betul. Ya. Nggak habis-habis Nggak uangnya. habis-habis. Aman kali udah Aman itu. kali Iya, kan. iya, Terus iya. gue pikir, ih ada uangnya ini gitu. Geser lagi lah udah. Geser lagi mimpimu. Iya, tadinya pengen jadi engineer, lulus kerja di Pertamina, cemana perusahaan Iya, lah gitu. iya. Geser lagi gitu. Ikut aja kok, ikut. Semester udah lulus semester 8, semester 9, mama lah merepet cemana, nggak Pertamina gitu. Oh iya, kok nggak masuk perusahaan? Iya, nggak. Memang mulai tampak dari mana? Ketertarikanmu terhadap Pertamina itu mulai ketahuan di Karena mana? aku udah wisuda,
Tapi nggak ada ini bikin apply gitu nggak ada. Oh, gitu. Aku udah wisuda nih tapi nggak ada apply gitu kan, sampai mamaku tuh resah kayaknya. Kalau nelpon, apa kabarmu? Baik. PLN buka lo pendaftaran gitu katanya kan. Ku bilang, mama daftar lah kalau gitu. Iya. Pokoknya nggak ada lah gitu, ya udah akhirnya aku merantau lah ke Jakarta. Oh, kan merantau ke Jakarta. Merantau. Iya, Jadi iya. aku berangkat ke Jakarta itu memang udah niat jadi penulis skenario. Oh, gitu. Karena aku memang Oh, kau malah berangkat ke Jakarta itu karena pengen jadi penulis, bukan karena komik. bukan. Oke. Basic juara bahasa Indonesia. Iya. Barulah jadi sutradara film. Sutradara iya, berarti kan dari nulis. Itu berarti udah kau tata tuh mimpi. Udah ku tata itu. Serius kok? Ku tata. Kalau dari yang nulis itu kau udah tahu kemana nih jejak Iya, karirku yang- untuk meraih mimpiku. Iya, yang gak kusangka itu adalah kalau jadi sutradara itu betul-betul nggak ada mimpiku. Singkat cerita jadi sutradara kan. Oke, sutradara. Film pertama Ghostwriter. Kenapa? Ada kan aktor senior. Uh-uh. Siapa? Banyak. Selamat Raharjo, bos. Iya. Iya betul. Bos, Iya, 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 Selamat iya. Raharjo, Betul. bos. Kau- Masalahnya dia bukan cuman aktor. Dia juga pernah jadi sutradara. Iya. Dan dia dapat Piala Citra waktu jadi sutradara. Betul. Ini idenya dari Ernest tuh, Ben. Gimana kalau jadi bapaknya G, kita Selamat Raharjo aja. Ih, yang yakin kok, karena aku sutradara baru, mau nggak dia? Bilang gitu, aman katanya. Habis itu ko Ernest lah ini menjapri Selamat Selamat Raharjo, Raharjo. ditawarkan lah. Oke. Gitu. Habis itu reading. Oke. Datang aku reading. Pas aku datang, Astrada aku bilang, Selamat Raharjo udah di dalam ruangan. Gitu. Waduh. Bapak Selamat Raharjo di dalam ruangan. Ini datang direktur gitu ya. Nah, ada siapa gitu. Satu orang Iya, iya, iya. mendirect pertama kali. Iya. Yang satu udah capek. Betul. Di Udah dunia capek kali. syuting acting film udah capek dia nih. Udahlah dia mendirect pertama kali, usia muda, teknik industri pula. Bukan IKJ, bukan apa gitu-gitu ya. Aduh. Udah di dalam, Pak. Udah di dalam kan, masuk laku. Habis itu ko Ernest ternyata udah di dalam. Oke. Terus ko Ernest bilang, ini om sutradaranya. Terus dia liatnya aku, oh bukan kau, Nes sutradaranya katanya. Gitu katanya. Dipikirnya karena ko Ernest yang menjabri. Dikiranya dia. Singkat cerita mulailah reading. Iya. Kan kalian tahu lah konsep reading kan, ada skenario baca ganti-gantian. Ya. Oke. Scene 15 eksterior. Ya, nih. oke, scene 15 gini reading. Oke. Baca lah gitu kan. Habis itu lagi baca satu adegan, dia bilang, "Loh, kok gini readingnya? Heeh. Kalau baca gini doang, saya juga bisa di rumah." Aduh. Betul. Iya kan, Betul juga. untuk apa kita berkumpul untuk membaca ini? Seperti mengajar, seakan-akan kami ini nggak bisa baca. Katanya. Iya. Katanya gitu. Aduh, matilah kok Ben. Aku langsung panik lah. Harusnya gimana ya om? Gitu. Aduh. Udahlah dia nakodanya, dia yang nanya. Kok Ernest di situ? Diam aja dia juga tidak menyangka bahwa Kaget juga ya. kaget juga. Oh, ada Gitu. timbul reaksi seperti ini. Singkat ceritanya ternyata nanti ini pokoknya cuma iseng ternyata, Oh. tapi kejadian itu mendebarkan lah gitu. Iya. Habis itu jadinya gimana? Ya jelaskan lah maksud adegan ini kayak apa, maksud gini-gini kayak gimana, ini apa, apa yang dialami karakternya gitu. Iya. Jadi kau bayangkan ada sebuah skenario setengah halaman, jadi mendongeng lah aku. Padahal dia setengah halaman ya. Iya, setengah halaman. Setengah halaman tuh biasanya kurang ya setengah menit lah. Setengah menit, jadi mendongeng lah aku. Jadi ini di sebuah rumah keadaannya begini gitu. Oh. Iya. Nanti setiap aku ngomong kadang-kadang ada anggukan-anggukan yang gitu ya kayak. Jadi Mempertanyakan. yang bikin kau jadi merasa betul nggak aku ya gitu. Soalnya yang ngegituin kau Selamat Raharjo. Kita juga aduh, ini Aduh. maksudnya gimana sih? Iya, ini- Kayaknya nggak mungkin lah kalau bercanda Iya. gitu. Sesuai maunya apa enggak ya? Jadi gitu. selalu ada kayaknya sih om gitu. Selesai lah reading kayak gitu kan, deg-degan gitu kan, habis itu cabut lah kan. Pokoknya aku udah yang stres kali, muka aku suntuk. Terus ko Ernest bilang, sampai bilang ko Ernest, sorry ya Ben, gue juga nggak nyangka bakal begini gitu. Ya. Bayangin seorang Ernest Prakasa sampai merasa bersalah Iya. gitu. Dikira chaos juga ya gitu. Yang itu kan reading. Ah. Reading di dalam ruangan hanya ada aku, pemain, dan ko Ernest. Betul. Kalau di lokasi syuting ada kru. Betul. Di mana harga diri sutradara kalau sutradara digituin? Iya. Ya kan? Itu kenapa pas hari syuting bersama Om Selamat Raharjo aku deg-degan nggak bisa
tidur aku. Selalu deg-degan. Besokannya mau syuting. Iya, nggak bisa tidur aku. Bahkan katanya sempat ada scene dia kok besoknya nggak calling dia ya. Gara-gara takut. Gara-gara takut. Gara-gara takut. Karena kau takut di set digituin. Iya. Ya. Takut aku karena udah aku dalam hati pokoknya jawab semeyakinkan mungkin walaupun kau nggak ngerti gitu kan. Iya. Nah, datang dia lokasi syuting, pas adegan dia datang dia ke set, terus aku datang kan. Pak Bene, apa yang harus saya lakukan? Gitu. Terus aku jelaskan lagi nih. Dalam hati Bene kejadian. Bang. Kejadian ini. Aku kan apa yang harus dilakukan? Mata semua kru kan udah melihat ini adegan Iya, ini. karena semua harus siap kan. Anak harus tahu Iya, naruh lampu di mana, naruh ini di mana. Aku dalam hati kan Tuhan lindungi aku gitu. Tiba-tiba religi gue. Iya. Padahal dia nggak ditodong senjata tajam. Iya, cuma ditanya apa Cuma yang harus saya ditanya, loh. lakukan gitu. Iya. Habis itu udahlah, ya udahlah, namanya perang, kau tegulung apa digulung gitu aja kan. Betul. Lakukan aja lo, udah apa yang terjadi. Ku jelaskan lah. Om, nanti adegannya gini. Nanti Om gini. Karena gini. Gue jelaskan gitu. Terus dia diam dulu sebentar, terus dia bilang, "Siap Pak Bene." Keren. Itu aku langsung, kok gini gitu? Kok beda? Kok bingung? Kok nggak sesuai ekspektasi gitu kan? Ternyata selama syuting dia tahu bahwa di lokasi ini marwah sutradaranya harus dijaga. Betul. Jadi dia tidak melakukan yang reading itu Iya. di set. Set. Karena dia tahu harga diri sutradara tuh kalau di set digituin. Iya. Dan semuanya nanti jadi ikut ya. Dan belakangan pas premier dia bilang, "Gimana, seru kan saya kerjain gitu?" Dia bilang. Jadi aku ngerti, oh ternyata aku dikerjain. Iya, Bercandanya iya. karir ya. Bercanda gitu. Bercandanya karir. Tapi paling nggak itu yang membentuk mental Benny Dion. Iya, Kan? betul. Tapi kalau aku sih cerita mimpi, sebetulnya mimpiku paling dasar adalah jadi pemain bola. Pemain bola, atlet sepak bola itu mimpiku. Oh, mimpi kau? Itu mimpiku. Serius? Makanya aku kuliahnya mau Unimed. Karena jadi guru penjaskes. Ada Unimed kan olahraga. Guru Jadi penjaskes. guru penjaskes. Karena guru penjaskes di sekolah kami kan jarang ngajar ya. Kayaknya di semua sekolah itu. Iya. Tapi itu aku ikut SSB, ikut apa, itu salah satu mimpiku pengen jadi pemain bola. Karena kawan-kawanku tuh banyak yang abang-abangannya, ada beberapa anak-anak Binjai tuh yang mainnya di liga, main PSKB dulu. Marcos Horizon kan pemain PSKB dulu. Betul. PSKB Kabupaten Binjai. Kota Binjai. Oh, Kota Binjai. Iya. Betul, PSKB. Kota Binjai. Sempat di divisi 2 apa divisi 3 kalau nggak salah itu. Divisi 2. Jadi aku latihan SSB, habis itu PSKB latihan ada Markus, Ih. ada Doni Kepala Batu. Ada striker namanya Doni Kepala Batu. Karena dia sering nyundul, jago Aku nyundul. sampai detik ini aku nggak tahu Doni Kepala Batu itu main di mana. Main di ini, main di apa namanya, di toko material. tahu nggak kenapa dia disuruh dibilang kepala batu? Enggak, dia karena Pelatih nyuruh dia striker dia nggak mau. Bukan karena sundulannya bagus ya. Memang bebal. diganti nggak mau. Bukan karena sundulannya bagus. Cuman stand up itu juga bukan termasuk mimpiku, main film juga bukan mimpiku, tapi Oh. akhirnya kita berjalan dan sampai di titik ini gitu. Nah, fase-fase menurutku yang paling menyulitkan ketika aku memutuskan hidup mau putus sama Kia. Jadi aku pacaran lama tuh 2000. Dari SMA kalian. Enggak, dari kuliah. Dari Kuliah, kuliah, tapi 2012 awal 2011 akhir, awal-awal masuk stand up tuh. Pacaran aku, habis itu tamat kuliah. Tamat kuliah kami masih pacaran. Aku nggak kerja, si Kia kerja. Nah, kerja aku tuh nganter Kia pagi. Iya. Duduk ngopi, pulang tidur, Iya. jemput layang, jemput. Layaknya pada umumnya. Betul. Di Medan kan banyak yang gitu. Betul. Kia kerja. Suaminya di Kede, bininya ke pajak, Oh, ya kan? tapi ini si Kia kerja kan. Kerja. Di situ. Nah, ada fase itu di mana aku kayak job nggak ada, sepi, udah nggak ada semuanya. Ternyata job nggak ada, nggak semudah Nggak yang ada. dibayangkan. Keluarlah dari mulut Kia gini. Kalau kau mau nge-host, jadi MC di Medan, stand up di Medan, mau sampai kapan? Aku kalau nikah sama kau, aku mesti kau hidupin. Anakku mesti kau hidupin. Kita ada keluarga besar dua ini. Arahnya mau kemana ini kita? Katanya gitu. Kalau kau nggak kerja, nggak ngelamar kerja, masih mau bertahan di dunia ini, stand up ini, aku mundur, katanya gitu. Itu nggak hujan tapi kayak ada petir rasanya. Nangis nggak kau? Jujur kau? Bingung aku, galau. Galau. Nggak sekali. nyangka kalau Kia akan ngomong kayak begitu. Betul, karena sebenarnya gelagatnya udah kerasa karena dia udah mulai kayak, aduh,
Mungkin kau lebih nerima kalau tiba-tiba kayak udah kita putus-putus aja. Iya. Gak usah pakai dijelaskan mengenai kalau nanti mau menikah, job stand up Iya, apa iya, segala iya, macam iya, masa iya, depannya nggak ada gitu. Tapi maksud aku omongan dia tuh betul juga. Mungkin Betul. dia tidak mau melepas aku Ah. tanpa usaha. Iya. Gitu. Akhirnya ngelamarlah kerja sekali seumur hidup aku. Menjadi customer service provider handphone. Itu pun juga gara-gara link orang dalam. Jadi aku nggak tes, langsung nggak interview langsung tes. Tes, ikutlah aku pakai pantopel, pakai ini. Terus dia udah senang lah itu. Paling nggak ada maunya. Ada kelihatan usahanya. Ada usahanya betul. Berangkatlah aku. Set, udah habis itu seminggu. Kerja kau? Nggak ada kabar. Oh, enggak ada. Belum tahu lulus. Oh, Masih dia lagi ngelamar. nunggu pengumuman. Panggilan. Panggilan. Nah, seminggu nggak ada kabar, 2 minggu nggak ada kabar, ya kan? 3 minggu ku telepon lah, bang, Si Ordal ini. si Ordal, jujur lah bang, aku nih lolos apa enggak? Kayak gitu. Iya. Habis itu, aduh, Gel, maaf nih Gel, nilai kau tuh jeleknya bukan main kata. Aduh. Kalau aku aja yang meriksa, kau ini udah nggak lolos, jadi kau nggak mungkin kau kasih ke atasanku, Oh, katanya gitu. iya. Terus dia bilang, aduh, berarti nggak bisa ya bang, apapun nggak bisa. Aduh, kalau mau kau masang-masang inilah internet, katanya. Aduh, nggak mau lah aku bilang gitu, ya kan, yang jadi pemasaran-pemasaran Iya. gitu. Kabel, masang kabel. Nah, tapi habis itu aku stand up, itulah suci, lolos suci. Tapi itu udah tidak berpikir bahwa ini kayaknya bisa deh jadi jalur hidupku gitu. Di situ masih perang dingin berarti sama Kia. Orang kau malah mendaftar suci. Betul. Nggak Iya, suka dong iya, dia. Oh, tapi sebelum itu aku ikut sinetron. Siapa suruh datang ke Jakarta. Jakarta? Sama aku. Iya, yang hanya 3 episode. Ada kalian, ada Betul. Raim, Iya, itu kan ada Lolo. Itu kan karakternya kau kan, Boris. Beda. Jadi siapa sudah datang itu tuh harusnya Lolo. Lolo nggak bisa, kau dihubungi. Ah. Kau nggak bisa, baru aku dihubungi. Iya, nah, Yang di SCTP kan? Ya, Iya. nah aku ceritanya adalah omnya Bene yang membawa Bene ke Jakarta. Tulangnya supir angkot Supir lah. angkot. Aku kira sinetron. Dipikirnya panjang ya kan? Kita pikir Dipikirnya. panjang. Stripping lah SCTP. Gila, Aliando aku nih. Anak stand up lagi booming. Iya, Aliando aku nih. Wah, bisa. Pokoknya main-main ku udah gimana kalau jumpa Prilly nanti gimana gitu. Di SCTV Award aku kayak apa gitu-gitu lah bayanganku. 3 episode aja udah habis itu. Pulang lagu ke Suci. Lolos itu tuh. Satu yang harus ditekankan untuk orang-orang. Kalau udah lolos, aku nggak mau keluar cepat. Iya, karena biasanya kalau keluar cepat nggak ada juga ngaruhnya ke karir kan? Betul. Kalau udah cuma 5 besar tuh jadi aduh gitu Aku aja 7 paling. besar. Tapi kok sebelum itu udah star. Iya. Udah Prince of Stand Up Comedian. Enggak, memang ada anomali macam UU. Iya, betul. Macam siapa lagi ya? Arapa juara 2. Arapa juara 2 dong. Ya Boris. Macam Kiki misalnya. Memang Boris. ada lah gitu. Iya. Marcel. Memang ada yang gitu-gitu, Iya, tapi iya, nggak iya. banyak. Iya. Kalau nggak juara, aku dalam hati kalau nggak juara ini udah busuk lah ini, nggak tahu. Akhirnya gitu, juara di calling film. Akia itu gimana kan awalnya kan ketika anak ini kok malah stand up lagi udah aku suruh. Sempat disindir-sindir nggak kau? Udah, abis itu gitu aku tahu lolos Suci. Dia tahu bahwa ada Babe Cabita, ada yang lain-lain. Kayaknya karirnya bisa bagus ini. Akhirnya dia support. Oh, tadinya dia belum kenal Babe. Udah kenal. Oh, cuma maksudnya dia lihat Babe. Sorry. Jadi. Indra segmen Suci Season 6. 6. Oh 6 iyalah. Contohnya udah banyak. Ada Babe. Babe langsung komik 8 film. Iya, Langsung iya, di mana-mana iya, film apa semua banyak. Nah, dia berharap mungkin ini jalannya gitu. Akhirnya aku tuh main film. Main film pertama. Apa stand film up. pertamamu apa? The Guys. Oh iya, Radit. pemeran utama gila. Radit. Film pertama kau pemeran utama. Yang dia dikerjain ngancurin slide yang ada timernya. Iya, betul. Main film. Gokil. Cuman Ke Thailand kau iya, kan? Iya, tapi sebenarnya itu bukan mimpiku. Mimpiku pertama kali ketika masuk dunia stand up adalah menjadi opener Panji. Opener Panji di Dimanapun. Oh. Karena kan Panji kan selalu tiap beres Iya, season iya. stand up tuh dia ngajakin anak baru itu untuk jadi openernya di tournya dia. Betul. Pintar sih dia. Memanfaatkan mimpi-mimpi orang kayak begini. Ini dikasih berapa aja pasti mau. Iya. Tapi aku itu terbalaskan. Dia mau di opener di daerah-daerah, tapi ya di luar kota, dimanapun terserah lah. Tapi akhirnya terbalaskan di Jakarta. Jakarta Di dia. Jakarta, opener Panji di Jakarta. Berapa penonton dia? 3.000 penonton. iya, Semua iya, kena iya. petir bukan Sembarang sembarang petir. petir. Petir menyambar. Kenapa kok ketawa? Kenapa? Bingung nyari ending. Untung bukan aku yang terakhir. Tapi jujur tidak, kalau panggung stand up tuh bisa banyak Iya. sekali yang gembel-gembel lah. Aku pernah stand up di Porsea.
Porsche ya. Di Porsche ya. Acara rokok gitu terus tiba-tiba di Porsche ya. Oh, maksudmu dapat view stage-nya yang aneh-aneh. Aneh-aneh. Bisa nggak kau stand up di Porsche? Tau kok, aku stand up di sebelah warung tua sama bengkel motor. Jadi aku stand up petir bukan sebarang petir. Ngeng, ngeng, ngeng.